Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini untuk pertemuan yang keempat ini kita akan mempelajari tentang pemahaman diri atau mengenal diri sendiri. Adapun tujuan dari materi ini yaitu kalian dapat memahami diri sendiri dan dapat menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup penuh percaya diri. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, untuk berikutnya jangan lupa anak-anak kalian untuk mengisi daftar hadir BK maupun daftar hadir untuk harian untuk pengisian raport kalian. Sebelum kita mulai, kita speaking dulu ya. Seperti biasanya kita lihat, coba ini ada berapa binatangkah yang bisa kalian lihat? Yang hanya sepintas ini ada ya, gajah sama kuda. Namun di dalamnya ini kalian pasti bisa menemukan gambar yang lebih dari 5 ya binatang. Oke, kalian lihat di sini. Nah, ini ada 10 ya. Dan ada 10 binatang yang bisa kalian dapatkan pada gambar tersebut. Ya, ada ikan hiu. Nah, di sini ada kadal. Ada lalat, kemudian ada di sini ada kuda, ada anjing, ada kucing, ada tikus, ya. Ada ikan, kemudian ada ular, ada banteng. Ya. Baiklah, perlu kalian ketahui bahwa banyak orang dengan mudah mengenali orang lain, tetapi ternyata tidak berhasil mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri tidak semudah mengenal orang lain. Oleh karena itu, siapapun sedemikian mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak gampang melihat kesalahan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa orang lain selalu salah, kurang, dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, dirinya selalu dianggap paling benar. Semakin kita mampu mengenali dirinya, maka akan semakin dalam untuk menyenangi diri sendiri. Dengan mengetahui diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Itulah anak-anak, perlunya kita memahami diri kita sendiri. Ya. Baik, ini ada ya, jendela atau teori dari Johari Windows. Kita bisa melihat di sini ada diri terbuka, ada diri tersembunyi, diri buta, dan diri gelap. Pada diri terbuka, di sini kita ketahui diri sendiri dan orang lain. Jadi yang mengetahui diri sendiri dan orang lain. Sedangkan diri tersembunyi atau rahasia, ini diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain. Diri buta, ini tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain, kebalikannya. Sedangkan diri gelap, disinilah tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Untuk jelasnya, ini bisa BB jelaskan ya, bahwa ada konsep dari Johari Windows atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari. Oke. Jendela terbuka yang tadi yang pertama itu hal-hal yang
kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu, jadi sama-sama tahu. Ini misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Ini nyata, kita bisa lihat ya, diri kalian maupun orang lain. Sedangkan jendela tertutup yang kedua tadi, ini yang mengenai diri sendiri ya, kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya apa? Nih tentang isi perasaan kalian, pendapat, kebiasaan tidur dan sebagainya. Itu yang tahu diri kita, tapi orang lain tidak tahu. Sedangkan jendela buka, di sini hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu. Jadi kebalikan dari jendela tertutup. Misalnya apa, anak-anak? Di sini hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Jadi kadang kita itu sulit sekali untuk melihat sisi positif dan negatif kita, tapi orang lain yang lebih tahu tentang diri kita. Yang terakhir di sini ada jendela gelap, itu hal-hal yang mengenai diri kita ya, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Inilah yang menjadi wilayah misteri dalam kehidupan. Jadi kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin, karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Ini anak-anak yang perlu kita kupas. Nah, baik, ini ada gambaran ya, 1, 2, 3, 4 yang jendela tadi. Di sini tampak bahwa nomor 1 yang seharusnya diri kita maupun orang lain itu bisa tahu, namun pada gambaran yang A ini sangat sempit sekali untuk yang nomor 1 dan nomor 3. Sedangkan yang di sini anak-anak, nah ini ya, yang B ini sangat berbeda. Coba kita lihat untuk perbedaan A dan B, yang baik yang mana untuk diri kita. Nah, untuk yang A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi hidupnya. Tadi kita bisa lihat nomor 1 dan nomor 3 itu sangat sempit ya, dibandingkan dengan yang 4 dan 5. Sedangkan yang B itu tadi kita bisa lihat nomor 1 dan 3 sudah melebar. Di sini adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya terhadap orang lain. Ini anak-anak aspek-aspek yang harus dipahami individu. Aspek inilah yang harus kalian pahami. Aspek fisik, ini seluruh anggota badan individu terhadap bagian-bagiannya. Pada masa remaja, ini kalian harus memahami bahwa perubahan akan terjadi pada diri kalian, ya, terutama fisik untuk yang laki maupun yang perempuan. Aspek psikis di sini adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Pada masa remaja, jelas kalian perkembangan psikis pun akan terpengaruh. Aspek minat, ini rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Jadi ini harus dipahami juga minat kalian. Aspek bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Jadi bakat kalian itu apa, itu perlu juga dipahami. Yang berikutnya yaitu aspek cita-cita. Di sini gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebutnya potret diri seseorang. Cita-citamu apa? Ya, itu juga perlu dipahami. Yang berikutnya aspek kebutuhan pokok. Seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kebutuhan kalian itu apa? Ya, kebutuhan untuk diri sendiri, kebutuhan dalam lingkungan kalian, dan kebutuhan yang lainnya. Yang terakhir yaitu aspek gaya hidup.
tugas kalian pada pertemuan ini, yaitu kalian membuat pohon keluarga dengan menempelkan foto kakek nenek, kedua orang tuamu, dan saudara kandungmu. Setelah itu upload di tugas kelas. Evaluasi proses dan hasil, kalian juga nanti akan mengisi ya, bagaimana kegiatan proses dan hasil dari kegiatan bimbingan klasikal selama ini di link yang nantinya akan dikirim di tugas kelas. Pula yang bisa Bu Ibi sampaikan, jangan lupa sekali lagi mengisi daftar hadir. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian ya, kalian semakin mampu untuk memahami diri kalian sendiri. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.